Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Studi Kasus Rasio-Rasio Laporan Keuangan Bank BCA Syariah pada tahun 2019. Kelompok kami yang beranggotakan Anissa Eprita Listiananda dengan NIM 185231163. Kemudian Tika Dwi Rahayu, NIM 185231166. Kemudian Indri Pujiastuti dengan NIM 185231182. Kemudian yang keempat Nila Septiani dengan NIM 185231200. Kemudian yang terakhir Edi Ningsi Budi Setiani, NIM 185231201. Di pertemuan ketiga, kami akan menjelaskan rasio yang pertama, yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Yang pertama itu ada net profit margin atau NPM, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi. Yang semakin besar angka rasionya, maka semakin bagus kondisi keuangan tersebut. Rasio ini dirumuskan laba bersih per pendapatan bersih dikali 100%. Untuk tahun 2018, NPM Bank BCA Syariah menunjukkan 0,11% dan 2019 menunjukkan 0,11%. Selisih NPM tahun 2018 dengan 2019 adalah 0,003%. Dari analisis laporan keuangan di atas menunjukkan bahwa tingkat laba bersih yang dihasilkan oleh Bank BCA Syariah pada tahun 2018 tidak terjadi perubahan yang signifikan dengan laba bersih yang dihasilkan pada tahun 2019. Selisihnya tidak terlalu signifikan sehingga tergolong aman. Kemudian yang kedua ada return on equity atau ROE yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba bersih dibandingkan dengan ekuitas yang dimilikinya. Semakin besar angka rasionya, maka semakin bagus kondisi keuangan bank tersebut. ROE ini dirumuskan laba bersih per modal dikali 100%. Pada tahun 2018, ROE menunjukkan 46,3% dan di 2019 menunjukkan 28,9%. Selisih ROE tahun 2018 dan 2019 yaitu 17,4%. Dari analisis laporan keuangan di atas menunjukkan bahwa kemampuan Bank BCA Syariah dalam menghasilkan laba dari modal yang digunakan untuk operasionalnya pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Kemudian laba bersih yang dihasilkan dari modal yang digunakan dalam mengoperasionalnya pada tahun 2018 lebih unggul jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian yang ketiga return on asset atau ROA yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendataan berdasarkan aktiva yang dikuasainya. ROA dengan rumus laba bersih per aset dikali 100%. Pada tahun 2018, ROA Bank BCA Syariah menunjukkan 8,27%, sedangkan 2019 menunjukkan 7,79%. Selisihnya 0,5%. Dari analisis laporan keuangan di atas menunjukkan bahwa kemampuan Bank BCA Syariah dalam menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan dari seluruh asetnya pada tahun 2018 lebih unggul jika dibandingkan 2019. Tetapi selisihnya tidak terlalu signifikan, jadi masih tergolong aman dan stabil. Kemudian yang kedua ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Yang pertama ada current ratio atau rasio lancar, yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang aktiva. Dengan rumus kas plus penempatan per utang lancar. Pada tahun 2018 menunjukkan 72,6%, kemudian tahun 2019 menunjukkan 138,1%. Dari analisa di atas menunjukkan pada tahun 2019 lebih unggul jika dibandingkan dengan tahun 2018, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan bank dalam membayar hutang pada jangka pendeknya mengalami peningkatan. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat.
Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam membayar utang jangka pendeknya dengan menggunakan uang kasnya atau aktiva lancar dengan rumus kas per utang lancar. Pada tahun 2018, Bank BCA Syariah menunjukkan 0,34%, sedangkan 2019 menunjukkan 0,84%. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa tahun 2019 lebih unggul jika dibandingkan dengan tahun 2018. Yang ketiga ada Financing to Deposit Ratio atau FDR. Rasio ini digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana dan modal yang dimiliki atau digunakan. Dengan rumus total pembiayaan per total DPK. Pada tahun 2018, FDR menunjukkan 0,89%, sedangkan tahun 2019 menunjukkan 0,91%. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa 2019 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2018. Kemudian yang ketiga ada rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang. Dengan rumus total utang per total modal. Pada tahun 2018 menunjukkan 5,10%, sedangkan tahun 2019 menunjukkan 3,71%. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa tahun 2019 lebih unggul jika dibandingkan dengan tahun 2018. Kemudian yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas dapat digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Yang pertama itu ada Fixed Asset Turnover atau FAT yang menunjukkan berapa kali nilai aktiva yang berputar bila diukur dengan volume penjualan. Dengan rumus total penjualan per aktiva tetap bersih. Pada tahun 2018 menunjukkan FAT 0,02%. Kemudian pada tahun 2019 menunjukkan 0,007%. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa tahun 2018 lebih unggul jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 mengalami penurunan kemampuan aset tetap untuk menciptakan penjualan yang tinggi. Kemudian yang kedua ada Total Asset Turnover atau ATO yang menunjukkan perputaran total aset bila diukur dengan menggunakan volume penjualan dengan rumus penjualan per total aset. Pada tahun 2018 menunjukkan 11,5%, 2019 menunjukkan 9,9%. Dalam hal ini menunjukkan bahwa tahun 2018 lebih unggul jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dalam kemampuan aset untuk menciptakan penghasilan yang tinggi dari tahun sebelumnya. Kemudian yang kelima, rasio aktivitas. Rasio aktivitas atau biaya operasional pendapatan operasional atau BOPO menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional bank. Semakin kecil, semakin bagus kinerja operasionalnya. Dengan rumus biaya operasional per pendapatan operasional. Pada tahun 2018 menunjukkan 87,4%, sedangkan pada tahun 2019 menunjukkan 87,6%. Di sini menunjukkan bahwa tahun 2018 lebih unggul jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian untuk pertemuan keempat, di sini kami akan menjelaskan yang pertama rasio profitabilitas, yang pertama return on total asset, yang merupakan rasio dengan tingkat pengembalian modal atas total aset yang digunakan dalam operasional dengan rumus laba bersih sebelum pajak per total aset. Di sini tahun 2018 menunjukkan 11,5%, tahun 2019 menunjukkan 9,9%. Dari hasil di atas menghasilkan bahwa laba dari dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asetnya pada tahun 2018 lebih unggul jika dibandingkan tahun 2019. Kemudian yang kedua return on fixed asset yang merupakan tingkat pengembalian modal atas total aset tetap yang digunakan dalam operasional dengan rumus laba bersih sebelum pajak per aset tetap. Kemudian tahun 2018 menunjukkan 0,64%, sedangkan 2019 menunjukkan 0,58%. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa kemampuan pengembalian atas aset tetap yang digunakan dalam operasional lebih unggul di tahun 2018 daripada tahun 2019.
Kemudian yang ketiga ada profit margin. Di sini merupakan tingkat keuntungan bersih sebelum pajak atas pendapatan yang akan diperoleh dengan rumus laba bersih sebelum pajak per total pendapatan. Di sini tahun 2018 menunjukkan 0,18%, sedangkan 2019 menunjukkan 0,17%. Hal ini menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan profit atau laba dari setiap Rp1 pendapatan usaha yang diperoleh di tahun 2018. Untuk setiap Rp1-nya pendapatan usaha tingkat profitnya 0,18% dan menurun di tahun 2019 menjadi 0,17%. Kemudian yang keempat ada aset turnover yang merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan beberapa kali aset yang diputar untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dengan rumus total pendapatan per total aset. Di tahun 2018 menunjukkan 63,8%, sedangkan 2019 menunjukkan 59%. Dari hasil analisis, laporan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Bank BCA Syariah dalam menunjukkan berapa kali aset diputar untuk menghasilkan Rp1 pendapatan. Dalam tahun 2018 menunjukkan total pendapatan aset diputar sebanyak 64 kali, sedangkan 2018 total pendapatan aset diputar 59 kali. Di sini itu yang pertama ada staff cost, yang merupakan rasio yang menunjukkan presentasi atau kontribusi beban karyawan dibandingkan total beban operasional yang dikeluarkan oleh bank dengan rumus beban karyawan per total beban operasional. Di sini tahun 2018 menunjukkan 0,60%, sedangkan 2018 menunjukkan 0,48%. Di tahun 2018 persentase atau kontribusi beban yaitu 0,60 lebih banyak dibandingkan dengan beban persentase atau kontribusi pada tahun 2019 yaitu 0,48%. Kemudian yang kedua ada premises and equipment cost, yaitu rasio yang digunakan untuk menunjukkan persentase atau kontribusi beban tempat dan peralatan dibandingkan dengan total beban operasional yang dikeluarkan oleh bank dengan rumus beban tempat dan peralatan per total beban operasional. Pada tahun 2018 menunjukkan 0,31%, sedangkan 2019 menunjukkan 0,37%. Di sini menunjukkan bahwa tahun 2019 lebih banyak daripada di tahun 2018. Kemudian yang kelima ada mudharabah profitability performance. Yang pertama yaitu ada sohibul mal share of profit, yang merupakan rasio keuangan yang menunjukkan tingkat keuntungan bersih dari setiap Rp1 pendapatan mudharabah yang dihasilkannya dengan rumus laba bersih dari mudharabah per total pendapatan mudharabah. Tahun 2018 menunjukkan 49,9%, sedangkan 2019 menunjukkan 48,9%. Kemudian yang kedua yaitu bank share of profit, yang merupakan rasio keuangan yang menunjukkan bagi hasil yang diperoleh untuk setiap Rp1 dari modal bank yang diinvestasikan mudharabah. Bagi hasil untuk bank per modal bank yang ditetapkan dalam mudharabah. Pada tahun 2018 menunjukkan 28,2%. Pada tahun 2019 menunjukkan 1,085%. Kemudian yang kedua ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas di sini yang pertama yaitu liquid asset ratio, yang merupakan rasio yang menunjukkan aset lancar dari seluruh aset yang dimilikinya dengan rumus aset lancar dikurangi penempatan di bank lain per total aset. Pada tahun 2018 menunjukkan 14,4%, sedangkan 2019 menunjukkan 12,2%. Yang ketiga ada size and growth. Yang pertama itu ada size. Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tahun 2019 mengalami pertumbuhan 1,57% dari tahun sebelumnya. Jumlah aktiva pada tahun 2019 sebesar 1,6% dari tahun sebelumnya, dan jumlah liabilitas pada tahun 2019 sebesar 1,34% dari tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua ada growth, yang merupakan gambaran persentase pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun. Salah satu jenis rasio pertumbuhan yaitu kenaikan penjualan. Yang pertama yaitu tingkat pertumbuhan simpanan nasabah dengan rumus simpanan periode sekarang dikurangi periode sebelumnya.
per periode sebelum, yang pada tahun 2016-2017 menunjukkan 0,79%, sedangkan 2018 dengan 2019 menunjukkan 0,98%. Dari analisis dia tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan simpanan nasabah mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun sebelumnya, sehingga perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian yang kedua, tingkat pertumbuhan dana mudharabah. Dengan rumus dana mudharabah periode sekarang dikurangi periode sebelum per periode sebelum. Pada tahun 2018-2017 menunjukkan minus 0,34. Kemudian tahun 2018-2019 menunjukkan 1,05%. Dari analisis laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan dana mudharabah mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tingkat pertumbuhan aset. Dengan rumus aset periode sekarang dikurangi periode sebelum per periode sebelum. Pada tahun 2016-2017 menunjukkan 0,19%. Kemudian di tahun 2019-2018 menunjukkan 0,22%. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan aset mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kemudian yang keempat, tingkat pertumbuhan pendapatan yang dibagi lagi menjadi yang pertama bagi hasil mudharabah. Bagi hasil mudharabah periode sekarang dikurangi periode sebelum per periode sebelum. 2016-2017 menunjukkan 0,006%, dengan 2018-2019 menunjukkan 0,46%. Dari hasil analisis laporan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan bagi hasil mudharabah mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, jasa layanan bank. Dengan rumus jasa layanan bank periode sekarang dikurangi periode sebelum per periode sebelum. 2016-2017 menunjukkan 0,07%. Kemudian periode 2018-2019 menunjukkan 1,71%. Dari hasil analisis laporan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan pada jasa layanan bank mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kemudian yang kelima, tingkat pertumbuhan beban dibagi lagi, yaitu yang pertama beban karyawan. Dengan rumus beban periode sekarang dikurangi periode sebelum per periode sebelum. Periode 2018-2019 menunjukkan 0,08%. Kemudian periode 2016-2017 menunjukkan minus 0,09%. Dari hasil analisis keuangan di atas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan beban pada beban karyawan mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.